Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Jika ujian yang kamu rasakan begitu banyak dan jika cobaan yang kamu hadapi begitu berat, maka kamu harus berpikir dan merasa bahwa dirimu sekuat batu karang yang tidak akan pernah gentar meskipun dihantam ombak yang menerjang. Dari pemikiran itu akan melahirkan kekuatan besar untuk menghadapi semua itu, dan dari perasaan hatimu akan melahirkan ungkapan kata bahwa kamu bisa dan tindakan untuk terus mencoba serta belajar. Jangan pernah menyerah kawan, seberat apapun masalahnya dan sesulit apapun perkaranya, jika Tuhan berkehendak maka terjadilah. Jika air dan minyak telah bersatu, maka tidak ada perkara yang sulit. Walaupun pada kenyataannya mereka tidak akan pernah bersatu, namun sesungguhnya mereka adalah satu unsur yang sama. Untuk dapat memahami tanaman, terkadang mata ini perlu terpejam, melihat dalam gelap tentang akar, pohon, batang, daun, dan bunga yang bekerja sama dengan baik untuk menghasilkan buah. Dan memang pada hakikatnya kita perlu berjalan tertatih terlebih dahulu, melewati semua prosesnya sebelum kita menemukan manisnya buah dari tanaman yang kita rawat. Semangat, kesabaran, keikhlasan, dan perjuanganmu hari ini telah menjadi karunia Tuhan dalam wujud sebagai buah. Karena Tuhan tidak akan pernah menutup matanya untuk hamba-hambanya yang sedang berusaha. Pasti akan kau petik buah dari usahamu. Dan Tuhan sangat memuliakan seorang petani sebagai pekerjaan yang terhormat, yang mana hasil dari bertani dapat memberikan manfaat untuk banyak orang. Hal ini berarti setiap orang yang menanam telah melakukan kebaikan yang akan menjadi pahala. Bahkan buah dari tanaman yang mereka tanam ketika dimakan hama, binatang, ataupun dicuri akan menjadi sedekah baginya. Untuk dapat mencapai hasil panen yang maksimal, seorang petani harus dapat memahami keadaan dan kebutuhan tanaman, melihat perkembangan tanaman yang sudah membawa banyak buah dan bunga-bunga terus bermunculan. Hari ini saya akan mengedukasi sebuah metode untuk melebatkan buah dengan pemberian pupuk susulan yang ketiga memakai NPK Mesti Hijau dari Loying, komposisi 15, 10, dan 20, serta Mesti KP, komposisi P52 dan K34. Jadi P dan K yang besar di sini yang akan konsentrasi ke pembuahan untuk membentuk buah yang ada di atap para-para. Kita larutkan dulu bro pupuknya. Kemudian ini juga kita larutkan ke satu ember sini bro. Kemudian kita larutkan bro ya, sampai benar-benar hancur pupuknya. Kemudian NPK-nya juga kita aduk sampai hancur. Setelah pupuknya benar-benar hancur, kita satukan bro ya. Ini NPK-nya kita masukin ke Mesti KP. Larut sempurna bro ya, nggak ada endapan, mantap. Setelah pupuknya hancur bro, baru bisa kita gunakan. Dan untuk alat kocor ini kita pupuknya pakai 4 gelas ya. 1 2 3 4. Kemudian kita tambahkan air sampai penuh bro. Kemudian kita kocorkan bro ya ke setiap tanaman ya, sekitar setengah gelas.
Ini tanaman kan sangat subur bro, kok masih dipupuk lagi. Jadi alasan saya adalah bunga ini yang di atap dan buah-buah ini yang masih kecil biar sempurna jadi buahnya. Terutama ini atap-atapnya kan banyak banget bunganya bro. Bro, pada ngapain? Panen ya? Alhamdulillah. Seperti inilah bro keadaan tanaman kita di umur 52 hari setelah tanam atau 8 hari setelah diberi pupuk susulan yang ketiga dengan menggunakan NPK Mesti Hijau dan 2 kilo Mesti KP. Perkembangan tanaman sangat luar biasa, rapat dengan buah sampai-sampai untuk berjalan saja susah. Untuk lahan seluas 1400 meter persegi kita menghabiskan pupuk 6 kilo. Kalium dan fosfat yang tinggi benar-benar konsentrasi pada pembuahan. Para-para selebar ini sampai rapat dengan buah. Mantap-mantap, jos. Pada video sebelumnya di umur 45 hari setelah tanam sudah panen 4 kali mencapai 608 kilo. Dan sampai dengan hari ini di umur 52 hari setelah tanam panenan yang kelima mendapatkan 350 kilo, ke-6 250 kilo, ke-7 380 kilo, dan ke-8 450 kilo. Jadi panenan yang kelima sampai dengan ke-8 sudah mencapai 1430 kilo, ditambah 608 kilo yaitu panenan sebelumnya menjadi 2038 kilo. Hasil panen pertama sampai dengan ke-8 sudah mencapai 2 ton lebih bro, luar biasa. Dan hari besok adalah panenan yang ke-9. Seperti ini bro, para-para seluas ini 2 meter lebih sampai rapat dengan buah. Jadi untuk jalan saja susah bro, mukanya kena kacang panjang. Alhamdulillahirrahmanirrahim bro, panen kacang panjang.